Ibrahim ibn Adham suatu ketika pernah berjalan di tengah jalan, kemudian menjumpai seseorang yang maqtu'ul atraf. Apa itu artinya maqtu'ul atraf? La yadain wala rijlaina lahu. Dia nggak punya kedua tangan, nggak punya kedua kaki. Buntung, bahasa kitanya itu buntung. Tangannya nggak ada, kakinya nggak ada. Ibrahim Adham melihat orang itu di pinggiran jalan. Tapi keluar dari lisannya sebuah ungkapan. Alhamdulillah ala ni'amihil azimah wa atayahul jasimah. Segala puji bagi Allah atas nikmatnya yang besar dan karunia-Nya yang agung. Lisan itu beliau dengar dari orang tadi itu yang maqtu'ul atraf, tidak punya kedua tangan, tidak punya kedua kaki. Ibrahim Adham ini orang soleh, Bu. Seorang sufi, seorang orang soleh. Dari generasi salafus soleh. Dia mendengar ucapan itu dari orang yang buntung. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia yang besar dan nikmat yang agung. Keluar dari lisan orang tadi. Terus dilihat kulitnya, fihi judam. Judam itu penyakit lepra, penyakit kusta. Pernah lihat nggak, Bu? Kayaknya jarang itu penyakit ya zaman sekarang ya. Tapi zaman dulu ada. Kemudian dilihat lagi, dia punya rumah. Rumahnya itu fi qari'atut thariq, di tengah jalan. Buntung, kaki nggak ada, tangan nggak ada, kulitnya kena penyakit lepra. Ibrahim Adham mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ibrahim. Waalaikumsalam ya Ibrahim. Dia sebenarnya nggak pernah kenal. Tapi tiba-tiba menyapa ya Ibrahim. Seolah-olah kenal. Ibrahim Adham kemudian bertanya, min aina ta'rifuni? Dari mana kamu tahu saya? Mundu araftullah ma jahiltu syai'an. Sejak aku mengenal Allah Subhanahu wa taala, aku tidak mengetahui apa. Artinya dia tahu segala sesuatu. Diberikan pengetahuan yang tidak didapat oleh manusia biasa. Sampai-sampai orang yang menyapanya dia udah tahu namanya. Orang spesial ini. Terus ditanya sama Ibrahim Adham, "Madza qulta anifan? Madza kunta taqul anifan?" Tadi kamu ngomong apa? Saya pengen dengar kamu tadi ngomong apa. Dia kan ngintip tuh awal-awal dia ngucapin sesuatu. Kamu tadi ngomong apa? Alhamdulillah ala ni'amihil azima wa atayahul jasima. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia yang agung. Tib aina yaduk? Aina atrafuk? Mana anggota tubuh kamu, tangan kamu, kaki kamu? Kata dia, batarot, sudah putus. Tib aina ainuk? Di mana mata kamu? A'ma. A'ma itu artinya buta. Dia jawab, aku orang buta. Aku orang buta. Jadi buta, Bu. Buta, buntung lagi. Buta, buntung. Terus ditanya, aina baituk? Qari'atut thariq. Di mana rumah kamu? Rumahku di pinggiran jalan sana. Rumahnya di pinggiran jalan, buta. Taib mada ala jildik? Itu di atas, kulit kamu itu kena apa? Al-judam. Penyakit lepra, kusta. Kok masih bisa kamu ngomong segala puji bagi Allah atas karunia-Nya yang agung dan nikmatnya yang besar? Tahu jawaban dia apa, Bu? Ya Ibrahim, alam yubqili lisanan dzakiran wa qalban syakiran? Ya Allah. Ibrahim, bukankah Allah masih menyisakan untukku lisan yang masih bisa berzikir dan hati yang bersyukur? Lihatin, lisannya masih ada, matanya hilang, tangannya lenyap, kakinya buntung, rumah nggak ada, masih ngomong apa? Dia masih merasakan nikmat Allah yang masih besar apa? Lisan yang masih bisa berzikir. Karena berapa banyak orang di luar sana hidup di atas istana, hidup dengan kemewahan, lisannya nggak pernah menyebut nama Allah, ya nggak? Saya nemu ibu manusia, tipe manusia, jarak antara dia dengan masjid cuman beberapa lengkah doang kalau kata orang Sunda. Tinggal loncat doang, nggak mau sholat, Jumatan kagak Jumatan, itu ada manusia kayak begitu, hati-hati. Kalau nauzubillah, kalau saudara kita, orang sekitar kita termasuk itu ciri, Bu. Itu ciri hati yang sudah mati itu begitu. Coba, apa susahnya coba? Kalau kita bayangkan dengan logika sehat kayak kita ini, apa susahnya tinggal melangkah ke dalam masjid,
Mengucapkan Allahu Akbar hanya 4 menit, 5 menit, kelas ekspres mungkin 3 menit kalau salat zuhur, ya kan? Dia nggak bisa, nggak mau. Lisannya nggak mau berzikir, hatinya nggak mau syukur, protes terus, makanya sengsara dalam hidupnya. Nggak pernah puas dengan apa yang dia dapat, betul tidak? Ya, itu kenyataan. Subhanallah, subhanallah, ada orang seperti itu. Itu kalau Bapak sering-sering dengar kisah begituan, lama-kelamaan apa yang tertanam dalam hati? Yang tertanam dalam hati adalah ketenangan batin, Pak. Tapi kalau tiap hari lihatnya YouTuber-YouTuber yang suka pamer kekayaan, ya, suka pamer Lambo, Ferrari, ya, Fortuner dan macam-macamnya itu, tiap hari dipamer-pamer, itu ibu lihat tiap hari. Tahu rasanya apa, Bu? Tahu rasanya apa? Meskipun ada rasa syukur dalam diri kita, pada akhirnya kita akan merasa kurang. Enak ya kalau punya begitu, tuh lihat tuh. Itu kelihatan ucapan gampang. Tapi efeknya tahu nggak? Ke hati itu jadi apa? Punya harapan tambahan. Tapi nggak bisa mencapai gitu loh. Gaji segini mana bisa beli Fortuner? Kira-kira kan begitu misalnya. Mau beli Lambo begini nggak bisa. Muncul angan-angan. Muncul harapan. Pikiran terusik. Ketenangan hilang. Kesejukan lenyap. Batin kering. Dengar ceramah nggak pernah. Matilah hatinya.